nggak suka sama aku, udah aku berbagai cara dengan bentuk biar dia itu ilfil lah sama aku, benci gitu. Tapi malah justru dia mah makin hari makin bulan malah tambah suka sama aku, bahkan ngejak nikah sama saya. Katanya gini, nanti kalau kontraknya udah habis kamu mau kan nikah sama aku gitu. Dan aku bilang, aku kan terima kamu tuh bukan karena aku cinta gitu kan, karena aku demi pekerjaan. Aku mau ngomong kayak gitu tersinggung. Ya, aku masih mikir gitu loh, Miss. Terus kalau aku pindah kerjaan, aku nggak bisa nyaman gitu kan. Terus aku curhat sama suami gitu, sama suamiku. Ya udah kamu kerja aja. Kalau manajer suka ngajak selingkuhan, kamu cuek gitu. Nggak usah diladenin, nggak usah dipeduliin urusan manajer. Tapi kan kalau aku cuek sama manajer. Kamu punya suami? Udah. Dan suamimu bilang nggak apa-apa? Suamiku sih bilang cuekin aja, kalau manajer suka sama kamu nggak usah dipeduliin gitu. Oke. Cuek aja. Tapi aku mau gimana mau cuek, sedangkan kerja satu pekerjaan, terus kedua setiap hari ketemu, ketiga juga dia ngerayu-rayu terus, deket-deket terus. Masa iya sih aku cuek sama manajer, sedangkan kan dia kan atasan gitu loh lah, aku kan bawahan, kok nggak enak dong kalau aku cuek sama manajer. Terus jadinya ini anak buah kok nggak nurut sih sama kamu kan gini. Aku kan takutnya gitu, soalnya kan aku juga butuh uang, butuh duit, butuh pekerjaan. Terus suami sih bilang, sementing itu manajer kalau kasih kamu uang, kasih uang makanan, kasih apa gitu, cara perhatian, nggak usah ditampani gitu, nggak usah diladenin gitu. Tapi akunya gimana caranya coba, akhirnya. Boleh nggak saya nanya dulu sebelum berlanjut nih? Oke, orang dewasa selingkuh nggak mungkin nggak tidur kan? Aku sih waktu itu pernah berhubungan Sebentar, gitu. jawab saja. Perempuan dewasa, laki-laki dewasa, selingkuh itu melakukan nggak di atas ranjang? Pernah sekali. Oke, enggak, saya nggak nanya seberapa kali, intinya pernah. Oke. Pernah sekali. Jadi selama 7 bulan cuma dipakai sekali? Iya, itu bukan di hotel, itu di tempat kerjaan. Di bangku kerjaan gitu? Di meja kerjaan gitu? Bukan, di gudang. Di gudang? Kamu dinaikin sama laki-laki di gudang? Dan kamu mau? Ya, enggak. Itu karena itu sekali doang, sekali doang di gudang. Sebentar, saya tujuanmu curhat sama Miss Juni, Lek. Ngene iki apa terusan aku? Engko malah gagal paham, penontonnya kok gagal paham. Maksudnya piye iki? Tujuanmu telepon Mas ngapain, Wes? Aku pengen tujuannya sama Misti, gimana ya? Apa aku harus pindah kerjaan, apa aku harus tetap kerja gitu loh. Mbak, kalau menyangkut harga diri, kalau saya mendingan tidak kerja. Kalau saya mending tidak kerja daripada saya buat tumpah-tumpahan gratis. Saya dimanapun ditanam, saya pasti bisa hidup. Tapi saya tidak mau jadi tumpah-tumpahan, apalagi di gudang. Gak ono kasure, gak ono apa. Kayak jaran aja ditumpah di gudang. Gak mau, saya gak mau. Kalau saya pindah, mumpung sekarang ada kesempatan untuk pindah. Wes, titik. Gak ada alasan lain. Karena ini berbicara tentang sebuah harga diri, Mbak. Sehebat apapun kamu hari ini, suatu saat itu akan menjadi malapetaka buat dirimu. Kenapa? Namanya orang sudah dewasa, turu bareng tumpah-tumpahan, itu akan menjadi berkelanjutan gitu loh. Kita perempuan dewasa. Tapi bagi saya, enggak. Saya katakan enggak. Maksudnya Miss tuh aku harus pindah kontrak kerja baru lagi gitu ya? Iya, saya merasa aneh. Kamu ada kesempatan pindah, tapi kamu takut adaptasi lah, kamu takut tidak sesuai lah. Ya, berarti kan harapanmu adalah kamu nyaman di situ, tompai kapanpun nggak masalah. Itu kita nggak akan ada harganya, Mbak. Terus laki-laki semakin hari semakin lama semakin jatuh cinta. Ya iyalah, gratisan, nggak usah bayar. Istri sahnya aja ditinggal demi kamu. Emangnya nggak ada jaminan kamu suatu saat akan ditinggalkan? Ngerti nggak? Iya ngerti. Dia
sampai nekat cerai katanya mau nikahin aku. Nah aku bingung. Masa iya sih sampai segitunya? Dia nekat cerai hanya untuk nikahin kamu. Yang resmi aja dibuang. Lah kamu suatu saat nggak takut dibuang? Kamu loh di Indonesia punya suami. Dia juga nggak cuma aku sendiri, misalkan Mando pun pernah hubungan itu di gudang. Oh berarti normal gitu maksudnya? Biasa? Iya, Berarti normal orang-orang melakukan itu laki-laki dan perempuan bukan suami istri. Ya inilah yang dinormalisasikan yang inilah saya paling nggak setuju. Saya nggak setuju Mbak untuk menormalisasikan mandornya pakai manajernya pakai supervisornya pakai pegawai pabriknya pakai gudang. Kan kita sebagai perempuan nggak ada harganya, sama aja dong kita dengan perempuan yang cuma dikasih-kasih itu aja. Terus berarti kan kamu nggak ada harganya. Karena kamu nggak bisa kerja dinaikin, makanya kamu aman kerja di situ. iya, Iya. Berarti kan kamu nggak punya kelebihan. Kelebihanmu adalah naikin gratis di gudang. iya itu berarti demi benar nyambung, iya benar-benar. Nyambung nggak? Maaf ya, Miss ini bukan ingin menghina kamu, bukan ingin menjelekkan kamu, tetapi pada Iya, faktanya kamu nggak ada harganya. Kalau perempuan udah nggak ada harganya, Mbak, dibuang kapanpun dia mau. Demi apa coba? Oh, Demi jahat uang. banget ya. Juga jahat banget, kamu sendiri yang jahat pada dirimu, sayang. Oh, Bener nggak sih? benar ya, dia berarti semaunya gitu ya, mau buang kayak mau pakai gitu ya. Ya terserah dia, wong istri-istri sahnya aja dibuang, apalagi kamu yang cuma dinaikin di gudang. Dinaikin di hotel masih punya harga diri, di hotel mewah. Di gudang, di triplek-triplek, dinaikin orang, kan lucu. Nah itu cuma sekali waktu. Saya tidak peduli berapa kali. Saya tidak peduli. Intinya adalah, kamu itu nggak ada harganya, sayang. Oh, Ngerasa nggak sih kalau kamu itu nggak ada harganya? Sebagai perempuan? ngerasa nih suami itu juga nasehatin. Aku juga curhat sama suami bilang ya nasihatnya juga kayak gitu. Soalnya kan aku juga nggak mau kena karma. Nah, terus kedua, takut aku kan udah punya anak juga. Makanya aku curhat sama suami. Kalau aku tuh kayak gini di pekerjaan gitu. Terus suami bilang, itu sih terserah kamu. Yang penting jangan sampai berhubungan intim gitu sama dia. Sedangkan aku pernah ngelakoni sekali gitu loh, Miss. Aku ngeluh, aku gak ngerti gak bisa ngomong, Mbak. Karena saya minta maaf. Saya bener, saya minta maaf. Perempuan dewasa, laki-laki dewasa yang dimaksud selingkuh itu apa sih? Selingkuh itu gandengan tangan, I love you, you love me, ngono. Nggak ada. Perempuan dewasa, laki-laki dewasa yang dimaksud selingkuh itu tumpah-tumpahan jaran ini mau. Nggak ada konsepnya laki-laki dewasa. Oh, nggak tahu, saya nggak tahu. Dasku ngeluh meneh ya. Aku jadi jarakin dasku cukup ngeluh. Suamimu, saya nggak tahu, ngeluh dasku. Masa uang lanang bareng gak ono cemburu-cemburu, rek? Nggak ada. Suamimu gak cemburu? Nggak ada. Ya kamu cerita tahu ditompaki suamimu yang menengai? Iya. Hah? Cuman nasihatin ya udah cuma sekali doang gitu. Yakin suamimu ngomong kayak gitu? Nggak tahu sih, soalnya suamiku bilang yang penting kamu jangan tinggalin aku, jangan cerai sama aku gitu. Yang penting kamu tetap sama aku. Soalnya kalau suami mau bilang cemburu, mau sakit hati juga takutnya ntar malah yang aduh milih dia terus akhirnya sama suami cerai. Jadi tuh suamiku takut serba salah. Kalau aku cemburu sama kamu, aku merasa kecewa sama kamu, ntar kamu malah ninggalin aku, terus akhirnya cerai, terus kamu milih sama dia dibandingkan sama aku. Jadi suamiku tuh milih ya lebih baik kalah, yang penting istrinya bahagia aja gitu. Hah? Tapi cuma sekali doang kata suamiku, ya udah tapi jangan besok jangan kayak gitu lagi, soalnya aku juga nggak mau lah, yang penting jangan mau ditinggal gitu sama suami, bahkan sama mertua ipar juga udah tahu. Hah? Iparmu juga sudah tahu? Dia udah tahu sifatnya aku tuh kayak gitu, cuman dia bilang katanya gini, yang penting kamu tuh jangan tinggalin tuh sama suami, jangan minta cerai gitu sama suami, yang karena apa ya, aku tahu sifat kamu tuh kayak gitu, yang intinya jangan ditinggal gitu, soalnya kan suaminya katanya sayang banget sama aku, mertua pun juga udah tahu.
mertuaku juga udah tahu, semuanya udah tahu, Miss. Cuman aku kan pengen tobat, nggak mau lagi gitu kan. Tapi kalau aku pengen tobat gitu, terus teman aku juga bilang kalau kamu ingin tobat, ya kamu pergilah dari pekerjaan, terus cari kerjaan yang baru lagi. Jangan di situ loh, kalau di situ ya tetap aja maksiat gitu, nggak ada tobat-tobatnya kata teman aku.